semua, apa kabar? Shalom, welcome back bagi yang liburan, udah balik lagi, puji Tuhan. Boleh dong sapa kanan kirinya, say hi dulu, hi. How are you? Welcome back. Oke, luar biasa ya, oke. Ucap syukur bahwa sore hari ini saya diberikan kesempatan buat sharing. Gak nyangka ya kita sudah memasuki bulan Agustus. Waktu begitu cepat. Dan sore hari ini saya mau sampaikan suatu hal yang berbeda karena sebenarnya dari Pastor Arifin kita ada tema bulanan ya. Tapi saya pikir Tuhan, I think this is the time for me to share something different yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dari awal tahun 2026 sampai saat ini. Betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya mau sharing hal ini. Dan boleh slide-nya Net ditunjukin. Saya akan sharing, judulnya adalah God's Promise. Katakan bersama dengan saya, God's Promise, janji Tuhan. Nah, sebelum saya mulai sharing, saya mau tanya nih ya. Kira-kira siapa yang di antara Bapak Ibu Saudara pernah mendapat janji Tuhan? Nah, boleh angkat tangan? Oke, janji Tuhan. Oke, ada beberapa ya. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang pernah janji Tuhannya itu digenapi sama Tuhan? Amin. Oh, ada beberapa, puji Tuhan ya. Pertanyaan ketiga nih. Siapa yang sedang menantikan janji Tuhan? Angkat tangan, jangan malu-malu, yang tinggi dong, jangan setengah tiang. Tuhan lihat loh. Oke, ini menantikan janji Tuhan semua ya. Oke, puji Tuhan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau tahu ya, apa sih artinya janji itu ya. Oke, Net boleh lanjut. Promise, apa sih itu promise, apa itu janji gitu ya. Oke, nah saya ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Promise itu apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan a declaration that one will do or refrain from doing something specified. Nah, saya ulangi ya. Promise itu apa? A declaration that one will do or refrain from doing something specified. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada sebuah deklarasi gitu ya. Bahwa seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu hal. Gampang ya, ngerti ya? Jadi akan melakukan atau tidak akan melakukan gitu ya. Declaration. Nah, di dalam slide saya ada bold kata a declaration. Next. Nah, promise, janji itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Tuh kan saya kan kebalik sendiri kan. Pertanyaan bukan kebalik. Pernyataan bukan pertanyaan. Tuh kan saya ngetes Bapak Saudara. Just kidding. Nah, kayak contohnya apa? Misalnya janji apa ya? Janji nikah misalnya kan ya. Oke, seorang suami istri di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan kayak mengucapkan janji nikah gitu ya. Saya berjanji gitu ya. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat ya, mengambil engkau sebagai suami atau sebagai istri gitu ya. Mengasihi engkau gitu ya, seumur hidup dalam suka dan duka gitu kan, itu pernyataan kan, satu hal yang pasti gitu kan, bukan pertanyaan. Coba kalau dia ngomongnya pertanyaan, apakah saya berjanji mengasihi engkau? Loh kan aneh gitu kan, kan gak mungkin orang nikah kok bertanya gitu kan, itu kan janji, itu kan pernyataan gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu itu harus ada sebuah deklarasi, ada sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu mengandung yang namanya kata-kata, words. Setuju? Katakan words. Words, ada kata-kata yang diucapkan maupun ada kata-kata yang tertulis. Nah, kalau kita tahu nih ya, kalau misalnya kita lagi janji sama seseorang gitu. Secara kata-kata, secara lisan gitu kan. Nah, mana yang lebih strong, mana yang lebih kuat? Cuma diucapkan saja atau selain diucapkan tapi perjanjian itu ditulis. Yang mana lebih kuat? Tertulis hitam di atas putih, ya kan? Kalau orang bikin perjanjian di Indonesia misalnya atau dimanapun, ikatan tanah jual beli apapun, mereka pakai namanya surat perjanjian, ya kan? Materai berapa sekarang? 6.000 masih di stamp.
10.000 katanya, udah gak laku 6.000 ya. Ada stemnya, ada perjanjiannya ya, tertulis, itu lebih kuat ya kan. Sama seperti janji Tuhan ketika Nuh. Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan adanya lagi air bah, ya kan? Untuk menghapus umat manusia di muka bumi ini pakai air bah. Nah Tuhan kasih apa namanya? Covenant-nya apa? Sebuah rainbow, pelangi. Itu adalah janji Tuhan, ada covenant, ada semakin kuat, ada covenant, ada tanda gitu kan ya. Itu yang dikatakan janji. Nah kemudian next. Janji Tuhan juga ada di dalam mana? Alkitab, di dalam Bible. Ini saya research gitu ya, cari janji-janji Tuhan tuh di dalam Alkitab itu kira-kira itu ada berapa sih gitu ya. Nah saya menemukan research ini, kata promise atau janji itu muncul sebanyak 66 kali di 64 ayat. Ini versinya ESV Bible ya, English version ya. Kemudian menurut scholar, ini bukan saya ya yang hitung ya. Kalau saya hitung ini janji Tuhan di Alkitab ini mungkin nggak selesai ini. Bisa berapa tahun ini ya. Ini kira-kira nih ya, ada sebanyak sekitar 3.500 sampai 8.800. Around 3,000 to 8,000. So it's a lot. A lot of the promise of God in the Bible. Ya, oke, next. Nah, janji Tuhan itu macam-macam. Ternyata di dalam Alkitab itu sebutkan macam-macam. Nah, yang pertama itu adalah janji mengenai keselamatan. Promise of salvation. Ya, ini saya ambil contohnya satu ayat aja ya supaya nggak terlalu banyak gitu ya. Kayak seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini gitu kan. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya janji promises of comfort. Memberikan apa? Satu penghiburan gitu ya. Ketika dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Nah itulah janji Tuhan untuk penghiburan, comfort. Kemudian ada yang namanya promises of presence. Janji Tuhan mengenai apa? Kehadiran Tuhan selalu bersama kita. Di Yosua 1 ayat 5 bahwa tidak ada yang dapat melawan engkau ya, bahwa seperti sama seperti Moses, ini janji Tuhan kepada Yosua bahwa aku juga akan menyertai engkau ya dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji mengenai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Kemudian ada janji yang keempat adalah promises of provision, penyediaan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 adalah dikatakan Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu janji Tuhan mengenai penyediaan. Ya. Kemudian lanjut. Secara cepat aja nanti kalau enggak kita makannya terlambat. Kemudian lanjutnya ada promises of protection. Janji untuk perlindungan dalam kehidupan kita seperti yang dalam dikatakan Mazmur 91 ya. Mazmur 91 itu salah satu mazmur kesukaan saya gitu. Bagaimana Tuhan akan malaikat akan menjaga kita gitu ya di segala jalan kita gitu. Kemudian ada juga janji tuntunan, promises of guidance gitu ya. Di bawah di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berpegang pada pengertianmu sendiri gitu. Dan kemudian ada juga yang namanya janji untuk eternal life. Itu untuk kehidupan kekal. Ya, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat kembali ke Bapa melalui tanpa lewat Tuhan Yesus, ya. Nah, itu tuh janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab tuh banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya, janji-janji Tuhan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu Saudara mau catat boleh, mau capture boleh. Nah, kemudian selanjutnya, next. Nah, sebelum saya melanjutkan ini saya mau tanya. Saya banyak tanya ya. Siapa yang di sini nih ya, yang pernah berjanji kepada seseorang? Boleh angkat tangan? Hampir semua ya.
Hampir semuanya pernah berjanji ya. Siapa yang pernah di antara sini mendapat janji Tuhan? Mendapat janji dari seseorang. Oh, pernah dijanjiin gitu ya? Pernah ya? Misalnya kita kayak, oh iya saya berjanji sama si Yugo dulu pernah gini. Dia pernah bilang kayak, Mama I wanna go to Disneyland gitu ya. Terus, iya Yugo ntar ya kalau misalnya sudah waktunya nanti Mama ajak Yugo ke Disneyland gitu ya. Terus kemarin nih waktu dia habis graduation akhirnya puji Tuhan mamanya sudah bisa menepati janji gitu ya. Pergi jalan-jalan ke Disneyland itu pertama kali buat dia. Nah, janji itu ada dua pihak, ada dua sisi, ya. Di sini cuma ada satu sisi ya, sisinya Robi. Nah kalau janji ada dua sisi ya. Sisi di mana orang yang memberi janji, tapi ada juga sisi orang yang menerima janji ya. Ada yang disebutkan promise giver, ada yang juga disebutkan promise receiver. Oke, next. Nah, kebanyakan di antara kita susah nggak kira-kira untuk keep your promise? Susah? Siapa yang katakan susah? Angkat tangan, oke. Ada yang bicara, oh gampang kok, gampang, angkat tangan. Gak ada. Susah-susah gampang. Semuanya pada angkat tangan ya. Susah-susah gampang. Memang menjaga sebuah promise tuh gak gampang. Nah ada yang orang bilang kayak, apakah promise is made to be broken? No. Next. Is promise is made to be forgotten? Dilupakan? No. Lanjut. Next. Apakah janji itu dibuat untuk dihindari? Avoided? No. Dan yang keempat? Next. Apakah janji itu dibuat untuk digenapi? Amin. Bapak saudara. Ya, seringkali tapi kita sebagai manusia ini ngomong manusia ya. Kita tuh sering berjanji sama orang, suka gak ditepati. Oh iya, ntar ya, saya janji ya, saya bawain ini ya, minggu depan ya. Gak ditepati Bapak saudara. Ya, sering kan kayak gitu kan. Terus, atau kayak, ya itu karena tadi apa? Karena mungkin lupa. Ya karena kayak, oh ya ampun, saya kelupaan loh bawa ini, padahal saya udah janji. Saya misalnya lupa bawain apa, misalnya kayak snack gitu, padahal saya udah janji gitu, lupa gitu. Atau kadang janjinya, oh iya sebenarnya saya sudah janji sama dia. Dalam hati nih ya, sebenarnya saya udah janji nih tahu ya. Tapi kayaknya enggak dihindari aja gitu. Bisa janji nih, janji mau bayar utang gitu saya kayak. Saya 2 minggu lagi janji, saya janji bayar utang 2 minggu lagi. Habis gitu datang orang tagih ke rumahnya, enggak ada orangnya. Di avoid gitu ya, orangnya pergi gitu, dihindari gitu ya. Nah, fulfilled. Bagaimana dengan Bapak kita di surga? Apakah Bapak kita di surga suka ingkar janji? Enggak. Bapak di surga suka melupakan janji? Tidak. Bapak kita di surga suka menghindari janji? Tidak. Siapa yang percaya bahwa Bapak kita di surga adalah Tuhan yang menggenapi janjinya? Boleh lambaikan tangan? Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Next. Nah, ini kenapa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah melupakan janji. Mari kita lihat God's promise characteristic, karakter Tuhan. Yang pertama. Katakan God's promise never fail. Lemes Bapak Saudara. Semangat dong. Kalau enggak ini janji Tuhan loh. God's promise never fail. Amen. God's promise never fail. Next. Nah, ini ada ayatnya Bapak Saudara. Di dalam Bilangan 23 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Ready ya? 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya?
atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Amin. Kenapa janji Tuhan gak pernah gagal, Bapak Saudara? Karena Tuhan bukan manusia. Gak sama Tuhan itu kayak kita. Secara naturnya Tuhan itu tidak bisa berbohong. Tuhan tidak bisa mengucapkan saksi dusta. Ya, Tuhan tidak pernah menyesal apapun yang pernah diperkatakannya kepada umat manusia. Semuanya selalu benar, tidak pernah gagal. Ya kan? Next. Ayat berikutnya, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Perkataan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi misalnya kayak Tuhan berfirman, jadilah terang. Kira-kira terang jadi enggak? Jadi. Ya, jadilah binatang yang ada di darat. Jadi. Misalnya, jadilah bebek gitu. Jadi bebek enggak? Jadi, enggak akan Tuhan bilang bebek jadinya kucing. Enggak mungkin. Nah, jadi Tuhan itu perkataannya itu selalu benar. Selalu terjadi. Amin. Jadi janji Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan selalu terjadi. Next. Kemudian janji Tuhan yang kedua. God's promise never late. Tidak pernah terlambat. Ya, boleh next? Tapi jangan lupa ada fine print-nya. Always on time according his timeline. Bukan waktunya kita manusia. Kadang kita mikir kayak aduh Tuhan janjinya kok lama ya gak ditepat-tepatin ya. Ternyata timeline-nya Tuhan sama timeline kita bisa sama gak? Bisa berbeda. Bisa berbeda ya kan? Oke lanjut kita lihat ayatnya. Nah ini kita baca bersama-sama yuk supaya kita mengerti ya. 2 Petrus 3 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak pernah apa? Lalai menepati janjinya, amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah kamu itu siapa? Kita semua manusia ya. Lanjut. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini Bapak Ibu Saudara jawabannya. Saya sering juga dalam kehidupan Tuhan, kok kayaknya janji Tuhan kok gak digenapin ya? Kok kayaknya gak datang-datang ya? Kok gak nyampe-nyampe Tuhan? Kok gak nyampe ke saya? Kayaknya saya dapatnya udah lama sekali gitu. Sampai mungkin saya udah lupa. Atau mungkin Tuhan lupa ya, kadang kita suka doubt gitu ya. Meragukan, Tuhan mungkin udah lupa lah janjinya Tuhan sama saya lah. Bukan saudara, Tuhan tuh gak pernah lupa dikatakan tuh kan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan tetapi ia sabar terhadap kita sebagai manusia. Supaya jangan ada yang binasa. Nah, kenapa Tuhan? Artinya apa ya? Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hah? Gak ngerti Tuhan. Maksudnya apa? Yuk kita bahas yuk. Next. Nah, ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, saya nggak tahu Tuhan pernah berjanji apa dalam kehidupan Bapak Saudara gitu ya. Sampai janji itu digenapi, butuh waktu nggak? Butuh, ya kan? Nggak tahu apakah waktunya sebentar atau waktunya lama. Next, net. Nah, ini yang kita namakan season of waiting. Masa di mana kita menunggu. Siapa yang suka menunggu di sini? Oh,
Tante Rita suka menunggu gitu ya? Oh suka, oke. Baik, saya acungin jempol ya. Banyak orang yang gak suka menunggu, tapi Tante Rita ini suka menunggu. Luar biasa, berarti emang janji Tuhan tuh digenapi cepat tuh, saya doakan amin. Ya, banyak kan dari kita gak suka menunggu. Menunggu itu membosankan gitu kan. Kadang menunggu itu gak fun gitu. Ada banyak hal yang terjadi di waktu masa penantian ini. Ya kan? Next. Nah, ternyata di masa menunggu itu adalah juga waktu di mana kita dimurnikan. Ketika saya baca firman ini saya begitu kayak, oh ini Tuhan ya maksudnya. Supaya kita tuh gak binasa, supaya kita diselamatkan. Karena di dalam masa menunggu ini adalah proses di mana kita dimurnikan, dibenarkan. Saya ingat sekali dulu waktu awal tahun sampai tengah tahun kurang lebih lah ya. Bulan 4, bulan 5. Pastor Arifin berbicara mengenai banyak hal, mengenai valley of testing, valley of refining, ya banyak pemurnian, banyak tes dalam kehidupan kita. Itu adalah semua proses yang harus kita alami supaya kita terima janji Tuhan itu benar. Saya kasih contoh begini. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan berjanji kepada kita sesuatu hal, Tuhan mau kita menerima janji itu dalam keadaan hati yang benar. Amin. Tuhan mau supaya kita bisa dalam keadaan hati yang siap. Misalnya nih saya kasih contoh. Tuhan janji nih. Nanti saya misalnya Cipipit nih ya. Tuhan berjanji sama Cipipit gitu. Saya mau kasih pekerjaan yang baik, uang yang banyak, rumah yang banyak. Aminnya mana? Kok gak ada amin sih? Masa depan yang penuh pengharapan gitu ya. Amin. Tapi Cipipit ini hatinya belum siap. Terus tiba-tiba Tuhan kasih bleng gitu ya. Maaf Jawa soalnya, bleng. Terus Cipipit gak kuat. Waduh, uangnya banyak nih. Foya-foya gitu kan. Dikit-dikit ke sana belanja, gak tahan nih. Ya kan? Nggak bisa ada pengendalian diri, belanja sana, belanja sini. Terus kemana gitu kan, foya-foya, hidupnya lama-lama lupa sama Tuhan. Forget about God. Kira-kira is that what God want in our lives? No. Tuhan gak mau itu terjadi. Ketika Tuhan janjikan sesuatu pada kita gak siap. Kita yang akan dapat apa istilahnya bumerang. Ya gak sih? Bumerang, berkat yang Tuhan janjikan itu menjadi bumerang buat kita. That's something that God doesn't want for us. Amen? Amen. Itu yang disebut dalam season of purification, season of waiting. Di dalam penantian gitu ya, di dalam Alkitab dibutuhkan 25 tahun untuk Abraham dan Sarah itu untuk mendapat keturunan. Tuhan berjanji kepada Abraham waktu dia umur 75 tahun Bapak Ibu Saudara. Sudah tua. Abraham juga nunggu, ini kapan Tuhan? Mana bisa Tuhan? Waktu berlalu 25 tahun, baru muncul dikasih Ishak. Kenapa ya segitu lama ya, kenapa gak cepet-cepet aja gitu kan? Karena Tuhan mau lihat imannya Abraham. Apakah dia tetap beriman kepada Tuhan atau enggak? Kalau dia enggak beriman, dia enggak disebut bapak orang beriman, orang percaya. Ya kan? Disebut bapak orang yang tidak percaya, saudara. Simple, ya kan? Bangsa Israel, Tuhan bawa keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Berapa ayo? Guru kom? Berapa? Ayo. Berapa lama bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir masuk tanah Kanaan? 40 tahun. Padahal ya, ini Pastor Billy pernah khotbah nih, saya ingat nih, Pastor Billy dulu keren pakai map gitu kan, saya emang gak usah lah.
Ini jarak dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau direct path gitu ya, lanjut gitu lurus, nggak usah muter-muter. Itu paling 11-14 hari paling nyampe. Cuma 2 minggu loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan pakai bawa 40 hari, 40 tahun? Sebab bangsa Israel itu bangsa yang tegar, tengkuk. Suka doubting God. Suka meragukan kebesaran Tuhan. Makanya Tuhan bawa muter-muter supaya bangsa Israel tuh lihat. Ini aku loh Tuhan yang membawa engkau keluar dari bangsa Mesir. Bukan kekuatanmu. Tuhan menyatakan kebesarannya. Amin. Karena itu Bapak Saudara, ada season of purification. Mungkin dalam kehidupan kita Tuhan, belum ya Tuhan ya. Kita belum terima janji Tuhan karena mungkin ini adalah waktu Tuhan masih membawa kita di dalam pemurnian. Amin. Amin. Oke. Lanjut. The waiting is not for God. The waiting is for yang kencang. The waiting is for us. Tuhan itu siap sedia Tuhan mau kasih berkatnya, mau kasih janjinya itu kepada kita itu is very easy. Citil. Gampang. Pertanyaan apakah kita siap atau tidak? Amin. Amin. Next. Oke. Nah, saya mau bersaksi sebentar sedikit ini. Ada yang ketawa, kenapa bisa? Lihat slide-nya. Itu gambar apa Bapak Saudara? Bawa apa gambar apa? Pelangi. Pelanginya ada berapa? Ada 2. Nah, gambar ini tuh adalah gambar real yang diambil waktu itu bulan Januari, awal Januari kita habis liburan New Year dari perjalanan kita dari San Diego menuju kembali ke Bay Area, gitu kan. Ini diambil oleh suami saya nih. Kredit nih ya, saya nggak boleh ambil kredit, saya tulis tuh picture by Arvin tuh ya. Tanggal berapa itu? Januari 4, 2026. Bagus, ada double rainbow gitu kan. Nah, saya mau cerita keadaan saya waktu Januari 4 tahun 2026. Saat itu saya mengalami yang namanya stres berat. Karena pekerjaan saya itu begitu membuat saya itu kayak heavy burden gitu ya. Ketua tim saya, tim leader saya itu kena serangan jantung Bapak Ibu Saudara. Heart attack. Nah, waktu dia heart attack, itu kita semua tuh kelabakan. Karena nggak ada semua yang tahu prosesnya cuma dia doang. Kita tuh cuma kayak basically ya do, tapi like kita kayak ayam kehilangan apa induknya. Pusing gitu ya. Bingung gitu. Jadi everything itu so stressful. Jadi akhirnya saya ada sama satu teman saya yang senior, kita try to step up to make this team itu supaya bisa hold up. Kalau enggak timnya crumble Bapak sudah projectnya enggak berantakan gitu. Dan itu satu challenge buat saya yang buat saya tuh stress. Even waktu kita pergi jalan-jalan pun gitu ya, itu adalah buat saya itu adalah kayak kesenangan sementara gitu loh. Jadi kayak oke, jalan-jalan lupa gitu. Terus waktu perjalanan pulang kan pasti udah ngerasakan aduh Tuhan ini udah mau balik ke realita gitu kan. Siapa yang kayak gitu kalau udah habis liburan tuh kayak aduh Tuhan saya gak mau balik ke realita gitu kan. Terus banyak yang angkat tangan. Nggak bisa gitu Tuhan terlalu berat beban ini gitu kan. Untuk pulang dari liburan saya butuh liburan lagi kayaknya. Nah di situ tuh waktu saya perjalanan itu saya lihat kayak oh wow Tuhan ada double rainbow. Maksudnya apa Tuhan? Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi yang saya yakini dalam hati saya itu adalah Tuhan ini janjimu buat saya. That's your promise for me. I don't know what's gonna happen. Saya minta ke Arvin, yang fotoin dong gitu. I think this is something. I don't know yet gitu. Tapi ini something gitu. Tuhan berbicara something. Oke. Kemudian berapa waktu berikutnya, saya mendapat kabar nih. Oke, Stephanie,
kamu bakal dipindah ke tim yang lain ya. Oh oke. Ya saya ya karena kan ini ya saya ya aja gitu kan. Nggih gitu kan. Nggih gitu kan. Ya kayak saya taat aja kayak oke pindah. Oh saya katanya mau disuruh bantuin tim sebelah gitu kan. Oke ya saya bisa bantuin tim sebelah gitu. Berapa lama? Kita masih nggak tahu. Oke tapi yang penting kamu di sana dulu ya. Oke saya terima gitu ya. Nah saya pikir bantuin kan namanya bantuin ya, nggak akan lama-lama gitu kan, nggak akan berat-berat gitu kayaknya. Ternyata nggak juga Bapak Saudara, tambah stres. Ini cobaan apa lagi Tuhan gitu kan. Karena tim leadernya itu, apa ya istilahnya saya boleh katakan itu, dia tuh very detail oriented, very task oriented. Jadi yang kecil-kecil itu kayak micromanage gitu. Kecil-kecil tuh dia perhatiin. Kalau misalnya saya kan kerjanya kan gambar gitu kan, layout planning gitu kan. Apa dimensinya beda 1 inci aja dia komplain. Atau apa kayak misalnya tulisannya itu miring dikit, misalnya kayak oh ini harus agak ke bawah situ 1 inci gitu. Dia bisa tahu. Jadi buat saya itu it's very kayak oh my gosh, it's hard gitu kan. Terus habis gitu, nah satu waktu Mmm, dia tuh bilang ke saya gini, "Oke, this project," yang ini ada project, misalnya project A gitu ya, "Can you stop doing it first?" Gitu. Oke, saya stop doing this project yang A ini, oke saya do something else gitu kan, dia kan bilang suruh stop, oke. Terus berapa hari kemudian dia bisa bilang gini, "What's your ETA on completing project A?" Nah, saya kan bingung, loh bukannya disuruh stop? Ya I will not do it anything, right? Cause like you told me to stop. Kan disuruh berhenti ya saya berhenti, saya kerjain lain. Terus dia bisa bilang gini, terus selama ini kamu ngerjain apa? Waduh, kan saya merasa kayak maksudnya apa ini? Kok saya kayak, saya ngerjain yang lain juga loh, saya bukan makan gaji buta loh. Dalam hati kayak Tuhan, kok makin lama makin berat ya Tuhan, kenapa kok makin makin ke belakang kok kayaknya bukan makin baik gitu. Terus dia keep giving me project over project gitu. Buat ini saya salah saya apa gitu kan. Even yang waktu miscommunication itu dia benar-benar kayak kan saya itu sudah dekat banget sama kayak end of day gitu kan. I have to take care of my kids, I have to kasih makan anak-anak. Mereka they don't care kalau misalnya kerjaannya harus overtime gitu, yang penting kerjaannya selesai. Very task oriented. Dalam hati kayak Tuhan saya nggak kuat Tuhan kalau kayak gini. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Waktu tuh malam itu dimana dia benar-benar kayak sampai ping saya di HP saya, telepon saya kayak kayak where are you? Apa gitu-gitu kayak it's really too much for me. And that thing kayak saya cuma kayak datang di hadapan Tuhan saya cuma nangis Bapak Saudara. Saya tuh masuk ke kamar gitu benar-benar kayak Tuhan what is this gitu. Saya cuma waktu itu nggak tahu kenapa saya cuma baca Mazmur 91 Saudara. Tapi saya waktu baca Mazmur 91 itu saya mendapat kekuatan baru gitu. Ada satu proses buat saya itu adalah apa ya, humbling, the humility. Yang kayak Tuhan kalau misalnya saya humble tuh ya, kalau misalnya Tuhan ajar tuh sampai kayaknya sampai jedok ke tanah gitu loh. Sampai kayak delosor gitu istilahnya gitu, kayak bener-bener kayak merendahkan diri Tuhan, kalau this is your process. Here I am Lord. Terus the next day-nya gitu, I am the one, bukannya sombong nih ya, anak Tuhan nih ya, berat nih. Tapi mau gak mau gitu, saya adalah orang yang pertama yang approach dia. Saya adalah orang pertama yang let's have a talk, let's have a conversation. How about this gitu. Dan saya gak tahu berapa lama kan di tim ini kan, karena katanya dipinjemin. Tapi saya dengar malah katanya bakal permanen. Mau 3 tahun saudara. Wayau. Wadidaw gitu kan. Makin parah lah. Jadi apa saya nih? Jadi kerupuk banyak, pecek-pecek gitu kan. Tapi Tuhan tuh luar biasa Bapak Saudara. Tidak selamanya yang kita pikirkan itu terjadi. Tuhan tuh mampu memindahkan
satu ke tempat lain. Sama seperti Tuhan pindahkan, ini yang saya dapat adalah, ingat Yusuf? Tidak selamanya Yusuf itu ada di dalam sumur. Ya kan? Dia pertamanya sama saudara-saudara dimasukin sumur gitu kan. Terus dipindahin nih ke rumah Bapak Poti, Tante Poti, ya kan? Tidak selamanya dia menjadi hamba di sana. Dia dikeluarin, masuk penjara. Tidak selamanya dia di penjara. Dan akhirnya dia jadi nomor 2. Tidak selamanya di situ, Tuhan baik. Ada satu kesempatan, saya dihubungin manajer saya yang different department. Ada opening nih di tim yang lain, full time position. Mereka butuh 3 orang. Nah, saya ini kontraktor Bapak Saudara. Belum jadi full time employee gitu kan. Ya, nothing tulus, ya kan? Apply aja lah. Semuanya udah apply, bikin resume, semuanya bikin gitu ya. Semua yang kontraktor Bapak Saudara, di tim saya, di tim mana, apply. Ya, saya kan dalam hati ya udahlah nge-apply aja. Kita nggak tahu gitu kan, yang penting saya apply. Ada yang pengalamannya udah lebih dari saya, udah 5 tahun, 7 tahun, banyak. Terus udah lama di sana gitu kan. Dalam hati saya cuma gini, Tuhan kasih damai sejahtera. Oke Tuhan, kalau saya apply, tapi saya nge-apply-nya nggak mau setengah-setengah. Saya prepare dong, ya kan. Saya prepare dengan sepenuh hati, tapi hasilnya itu Tuhan yang tentukan. Ada teman saya nih, ini kayaknya nggak dapet nih kita nih. Itu yang kerja di situ udah ada banyak loh yang kontraktor, masa kita gitu kan. Jadi a lot of noises, a lot of kayaknya enggak lah, mereka lah yang dapet. Terus kayak pilih, it's okay kan ini juga latihan. Kalau misalnya nggak dapet ya nggak apa-apa kan latihan interview, anggapannya gitu positive thinking gitu kan. Ya udah gitu kan, oke interview 1, puji Tuhan lolos gitu kan. Interview 2, oke, sama manajer gitu kan, sama direktur, oke. Oke, ngomong apa gitu. Puji Tuhan Bapak Saudara, lolos. Oke, terus teman saya juga, oh sama-sama lolos, oke gitu, hai gitu kan. Kita lolos nih. Tapi saya bersyukur saya punya teman yang ini karena dia nggak ada kayak yang super kompetitif atau gimana, kita cuma kayak ayo kita bisa gitu kan. Terus yang terakhir, yang ketiga, cuma ada 4 orang yang bisa interview sama VP-nya, 3 position, dan salah satunya itu saya. Hari itu saya ingat tuh, hari Selasa. Saya nggak tahu ya kenapa kalau hari Selasa suka sakit kepala. Ini gangguan apa ini ya? Pastor Billy ketawa. Terus Tuhan, saya sakit kepala ini mau jawab pertanyaan tuh setengah sadar dengan setengah tidak sadar. Cenut gitu kan. Tapi ya udahlah, saya berusaha dengan sebaik-baiknya perkatakan apa yang saya pelajari, apa yang saya udah persiapkan. Terus seminggu kemudian saya dapat hint dari teman saya. Did you get the news? What news gitu kan? Saya kayak, I think you're gonna get it. Terus gak lama saya dikabarin saya dapat. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Buat saya adalah benar-benar kayak waktu ini adalah waktu di mana Tuhan murnikan saya. Pindah tim A ke pindah tim B terus pindah ke tim sini. Saya ngeliat bahwa ada banyak hal yang gak enak. Tapi setelah saya lihat ke belakang, saya memang harus ada di tim yang dipindahin yang gak enak tadi. Ternyata karena kalau saya gak di tim itu, pengalaman saya mungkin gak di-counted supaya bisa masuk dalam position yang ini. Saya pikir bahwa kayak Tuhan seringkali kita kayak mikir Tuhan gak enak loh ya dipindahin ke sini terus bosnya gak enak. Mendingan bos yang dulu lebih enak gitu. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan mau supaya kita belajar. Supaya kita bisa setia sampai Tuhan kasih janji Tuhan kepada kita. Amin. Dan Tuhan tadi kan bilang God's promise to never late. Satu hal yang buat saya amazed juga adalah
kita almost lost a health insurance coverage from my husband's side. Ketika saya mendapat position ini, Tuhan tuh baik sekali saudara. Karena saya bisa dapat full time employee ini, saya bisa dapat benefit, ya kan? Dari company. Dan benefit company-nya itu kita bisa apply just on time. Kita nggak ada yang namanya we lost any gap in the health insurance. I think God is amazing in that case. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan sekali lagi. Benar-benar kayak Tuhan tuh tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Amin. Lanjut. Dalam season of waiting, dalam penantian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, trust in God. Katakan trust in God. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau kita untuk terus percaya. Jangan pakai jalannya kita sendiri. Ingat Sarah, bukan Sarah yang ini ya. Saya mau Sarah sini. Sarahnya Abraham, bukan Sarahnya Krishna. Ketika Tuhan bilang, oke, kamu akan mendapatkan keturunan. Oh, dia pikir kayaknya saya nggak bisa deh, bukan dari saya deh kayaknya. Dia pikir gimana caranya gitu ya. Oh, dia kasih hambanya kepada Abraham. Terus akhirnya punya anak siapa? Ismail. Apakah Tuhan mengendaki? Tidak. Tuhan bilang, Tuhan akan berikan keturunan lewat Sarah, bukan lewat yang lain. Dan apa yang terjadi sekarang? Kita lihat akibatnya keturunan Ismail ya menjadi sisi yang melawan Christianity, ya kan? Karena ada satu hal, karena dia nggak percaya, karena dia cari jalannya sendiri, dan jalannya itu ternyata impactnya gede pol, gede banget Bapak Saudara, ya kan? Yang kedua, next, stay in His lane. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ulangan 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah apa? Menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Yang seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan mau kita di jalannya Tuhan. Kalau kita lagi race gitu ya, Tuhan udah sediakan nih di jalur A ini, itu nanti di depan tuh ya price-nya ya. Tapi kita pindah jalur B Bapak Ibu Saudara, atau C atau Z gitu. Padahal jalurnya di A nih janjinya Tuhan, kira-kira kita bisa dapat enggak? Enggak, kita harus stay in His lane. Maksudnya apa? Di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun mungkin kita dalam kehidupan kita mungkin banyak dicurangin orang gitu ya. Banyak dihianatin orang gitu ya, sakit, kepahitan gitu. Tapi Tuhan mau kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Melakukan apa yang benar. Itu Tuhan yang lihat, bukan manusia yang lihat. Amin. Yang ketiga, Josh, di mana? Oh, di situ. Yang terakhir, speak His promise. Katakan speak His promise. Perkatakan janji Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita lewat perkataan. Tuhan berkata tadi kan, kalau apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Mulut kita tuh berkuasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkatakan janji Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan itu boleh digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang 17, jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Di masa-masa berat saya yang waktu itu, Tuhan ingatkan satu hal, bahwa saya ini adalah anak Tuhan dan yang diurapi Tuhan. I am anointed. Nobody can touch me because I am anointed. So powerful. Nothing can against me because God is with me. That's the word that I said. Ketika saya jalan, habis makan siang tuh saya jalan keliling di office. I am anointed, God. Nobody can touch me. Nobody can against me. Mazmur 91 yang buat saya kuat adalah dikatakan ayat 15. Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya ngerasa bahwa saya ini diluputkan, Bapak Saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Vincent juga pemusik dan worshiper. Syikarala payarala parala. Syarala parala 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 parala. Syarala payarala paskidede. Kita mau nyanyikan satu lagu yang buat saya kekuatan sekali. Allahku yang setia. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan yang menyertai kita. Janji Tuhan itu iya dan amin, Bapak Saudara. Saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Terasa lama mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lupa janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang kita mau belajar tuh sore hari ini, bahwa Tuhan tuh gak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Ya Tuhan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan yes Tuhan melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia.
Tuhan, kami tahu Tuhan janji-Mu gak pernah gagal dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus Tuhan percaya Tuhan. Kami terus mau setia Tuhan berjalan di jalan-Mu ya Bapa. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau berjalan bersama kami ya Bapa. Tongkat-Mu dan gadamu Tuhan yang menghibur kami Tuhan. Engkau memberikan ketenangan Tuhan kepada kami Tuhan. Mungkin jalannya gak mulus Tuhan. Mungkin kami gak melihat jalan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau membukakan jalan Tuhan bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu ya Yesus. Sekali lagi Tuhan, biar hidup kami Tuhan ada Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, hidupan kami Tuhan ada di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan berhenti Tuhan, menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Hari demi hari Engkau menuntun, Engkau memberikan provision Tuhan, Engkau memberikan comfort, Engkau memberikan salvation, Engkau memberikan protection ya Bapa. Terima kasih Tuhan.